Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan ngebahas mengenai asal-usul orang Lamongan yang pantang makan lele. Terkenal sebagai penjual pecel lele tapi pantang makan lele. Gimana ya jadinya? Mari kita simak videonya. Sejarah Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari bumbu-bumbu cerita rakyatnya. Terkait dengan asal-muasal larangan memakan lele bagi warga atau orang asli Lamongan untuk memakan ikan lele. Jadi, pada awalnya, meski banyak orang Lamongan yang merantau untuk berjualan ikan lele, namun konon mereka pantang memakannya. Tak bisa dibayangin penjual pecel lele tapi tidak bisa merasakan kenikmatannya. Pecinta lele, mana suaranya? Lalu, apa kisah dibalik kepercayaan cerita tersebut? Cerita ini diambil dari sebuah kisah ketika Sunan Giri III atau bernama asli Sedomargo yang belusukan di pesisir selatan ke daerah penyebaran agama Islam. Dengan menggunakan perahu, Sunan Giri menelusuri aliran Sungai Bengawan Solo hingga menuju ke desa-desa. Sesampainya di sebuah desa yang bernama Medang, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan, malam sudah larut. Langkah Sudamargo menyusuri desa satu ke desa yang lainnya. Hingga pada suatu tempat, Sunan Giri melihat sebuah lampu godok yang menyala di sebuah gubuk di sudut desa. Sunan Giri lantas menghampiri sumber cahaya tersebut. Di situ didapatilah seorang wanita yang dikenal sebagai Mbok Rondo atau bahasa Indonesia wanita yang sudah janda. Lalu Sudamargo menghampiri dan berbincang-bincang. Perbincangan antara Sunan Giri dan Mbok Rondo terjadi hingga larut malam. Akhirnya Sunan Giri memutuskan untuk pamit pergi. Namun Sunan Giri lupa mengambil kerisnya yang ditaruh di ruang tamu Mbok Rondo tadi. Sunan Giri baru sadar ketika beliau sudah sampai di Giri, di tempatnya berasal. Kemudian Sunan Giri memerintahkan salah satu orang terdekatnya yaitu Ki Boyopati untuk kembali ke Medang ke rumahnya Mbok Rondo untuk mengambil keris pusakanya Sunan Giri. Kembali ke cerita sebelumnya, ternyata di gubuknya Mbok Rondo, keris yang tertinggal tadi diketahui oleh Mbok Rondo. Seketika Mbok Rondo mengambil keris tersebut dan menyimpannya untuk dikembalikan kepada Sunan Giri ketika beliau datang untuk mengambil kerisnya sendiri. Saat ditugasi oleh Sudamargo untuk mengambil kerisnya, Ki Boyopati menggunakan ilmu siripnya agar cepat sampai di gubuknya Mbok Rondo. Sesampainya di gubuk Mbok Rondo, Ki Boyopati akhirnya mengambil kerisnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Namun, sepandai apapun cara Ki Boyopati mengambil keris tersebut, tetap saja diketahui oleh Mbok Rondo. Dan seketika itu Mbok Rondo meneriaki Ki Boyopati dengan teriakan maling. Mbok Rondo menganggap Ki Boyopati ini adalah orang yang sedang mencuri kerisnya. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah Ki Boyopati mengambilkan keris tersebut untuk Sunan Giri. Teriakan Mbok Rondo tersebut akhirnya membangunkan tetangga dan semua warga Medang. Dan semua warga Medang akhirnya mengejar Ki Boyopati yang diduga mencuri pusaka itu. Karena panik dikejar oleh warga, akhirnya Ki Boyopati memberanikan diri untuk terjun ke sebuah jublang atau kolam untuk menghindari kejaran dan amukan dari warga Medang. Tanpa disadari, tiba-tiba di kolam tersebut dipenuhi ikan lele yang berenang di permukaan kolam. Keberadaan Ki Boyopati akhirnya tersembunyi oleh ikan lele tersebut yang ada di permukaan. Warga pun akhirnya menganggap bahwa Ki Boyopati tersebut telah meninggal karena tidak muncul lagi di permukaan. Karena berjasa menyelamatkan hidupnya, akhirnya Ki Boyopati bersumpah,
jika dia dan semua keturunannya tidak memakan ikan lele. Ki Boyopati akhirnya meninggalkan lokasi kolam tersebut dan kembali ke Giri. Ki Boyopati lantas menceritakan kejadian aneh di desa Medang tersebut sambil memberikan kerisnya kepada Sunan Giri. Karena jasanya Ki Boyopati, akhirnya Sunan Giri memberikan kerisnya yang sekarang disebut dengan Korowelang Ki Boyopati. Setelah pengabdiannya yang begitu lama kepada Sunan Giri, kemudian Ki Boyopati meminta izin kepada Sunan Giri untuk kembali ke Lamongan, untuk membabat desa dan mengajarkan agama Islam, serta mendirikan dan membangun desa-desa. Desa pertama yang dibabat atau dibangun adalah Desa Medang, tempat di mana Ki Boyopati diselamatkan oleh ikan lele. Ki Boyopati juga dimakamkan di tempat tersebut dan dimuliakan oleh masyarakat dan penduduk setempat. Memang tidak semua masyarakat Lamongan mengakui kebenaran mitos tersebut. Meski ada beberapa orang yang mengalami bercak-bercak putih atau belang setelah mengonsumsi ikan lele. Selain kulit mengalami bercak-bercak putih seperti ikan, mitosnya alasan larangan mengonsumsi ikan lele juga berkaitan dengan lambang Kota Lamongan itu sendiri. Ya, memang kita tahu bahwa Kota Lamongan itu lambangnya ikan bandeng dan ikan lele. Pamali ya, lambang kota sendiri dimakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu tahu mengenai penggalan kisah asal-usul orang Lamongan asli yang pantang makan lele, kamu bisa share di kolom komentar agar bisa memberi manfaat dan informasi kepada yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan like dan pencet tombol subscribe-nya agar aku seneng. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.